Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Obi Fajar Aji, saya dari kelas I Hukum Tata Negara semester 4 UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik ke-12, yaitu tugas filsafat hukum Islam, di pengampu oleh Bapak Hervin Yongki Pradikta MHI. Baik, di sini saya akan membacakan atau menjelaskan tentang materi ke-12, yaitu bangunan hukum Islam di Indonesia. Baik, kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama yaitu Davin Law dan Man-Made Law sebagai teori hukum. Jadi hukum Islam dikategorikan sebagai Davin Law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya, Law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan, pengertian di atas betul-betul menetapkan hukum Islam sebagai entitas yang murni, bersifat top down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Jadi sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini. Jadi konsep-konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah. Jadi bila kutipan di atas itu sudah kita jelaskan tadi, jadi dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Jadi sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Peraturan suci seperti secara inheren memiliki karakter supranatural yang luar biasa. Jadi supranatural and extraordinary character, yaitu ikat-ikatan yang penyatuan antara agama dan negara. Dan supremasi ini yaitu berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama menegaskan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Jadi menurut Khaduri ini, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ditetapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Dalam usaha dalam menaati hukum, manusia menyadari akan tujuan-tujuan agamanya. Jadi karena hukum dalam Islam memiliki karakter sebagai sebuah kewajiban religius, jadi pada waktu yang sama ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Jadi bisa dilihat pada kenyataannya, yaitu hukum Islam ini merupakan perintah Tuhan dan karena bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia, atau bisa dibilang man-made law, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan itulah hukum dalam pandangan pemikir Muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Sebagai implikasi dari kedua faktor tersebut, yakni sifat sucinya dan ikatan yang kuat dengan tradisi-tradisi lama, hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis yang bisa dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Yang berikutnya itu perkembangan hukum Islam di Indonesia. Jadi pada bagian ini kita akan mendiskusikan revalensi epistemologi hukum Islam
yang ada di Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun sebelumnya kita lebih jauh membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional. Nah, jadi mengapa kita membutuhkan hukum nasional? Jadi dan bagaimana caranya kita mewujudkan hukum nasional tersebut? Jadi melalui penjelasan terhadap aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Yang berikutnya itu pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional, pemerintah itu menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis, yaitu bisa dibilang living law di Indonesia, yaitu sistem hukum adat Islam dan Barat Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem tersebut sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Jadi tataan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Yang kedua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Yang ketiga yaitu sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Yang keempat yaitu bersifat rasional dan yang mencakup rasionalitas, efisiensi, rasionalitas, kewajaran, rasionalitas, dan kaidah dan nilai. Yang kelima yaitu responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Yang berikut yaitu perkembangan hukum Islam Indonesia, sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Jadi kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi juga pula di negara-negara berpenduduk muslim lainnya, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Jadi sebagai sebuah sistem hukum atau sebagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupnya, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya, yaitu tentang topik ke-12 ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Iri, bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.